Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tidak hanya tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran kaum muda. Pemuda hari ini harus turun tangan, menjawab tantangan, menjawab masa depan. Bukan hanya memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Salam juang, kader bangsa, salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta Panitia BIOM 2022 dan seluruh hadirin yang berbahagia. Indonesia saat ini sedang berbakat energi dan berpotensi menjadi negara pengimpor apabila konsumsi energi fosilnya terus meningkat. Hal ini juga diperparah dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi dunia. Melihat keadaan ini, terjadi pergeseran tren menuju energi terbarukan. Indonesia sendiri memang memiliki berbagai sumber energi, namun penggunaan energi melalui sel surya merupakan alternatif yang potensial karena intensitas cahaya matahari sebesar 165.000 terawatt per harinya. Terlebih Indonesia sendiri berada di garis ekuator sehingga berpotensi tinggi dalam penggunaan teknologi fotovoltaik dengan radiasi surya mencapai 7,2 kW per meter persegi. Sel surya sendiri merupakan perangkat pengubah sinar matahari menjadi listrik dan salah satu EDP yang menjanjikan, di mana sel surya berbasis silikon adalah solusi yang praktis dan memiliki efisiensi tinggi. Namun, sel surya ini masih memiliki beberapa permasalahan, seperti bahan baku silikon yang mulai menipis, menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan, fabrikasinya yang rumit, serta tingginya biaya produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro, dengan saya, Alda, dan rekan saya, Gita dan Stefani, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Komposit Fotoroda TiO2 MnO2 dengan permodelan solar tanking system dalam peningkatan efisiensi daya sensitivitas solar cell atau DSSC sebagai target terbarukan Indonesia. DSSC ini berbasis fotoelektrokimia, di mana absorpsi cahaya dilakukan oleh molekul dye dan separasi muatan dilakukan oleh semikonduktor TiO2. Kelebihannya murah, mudah, dan ramah lingkungan, sehingga menjadikan DSSC sebagai material sel surya yang menjanjikan. Elektroda DSSC merupakan kaca yang dilapisi oleh TiO2 sebagai kolektor elektron yang memungkinkan dye terabsorpsi lebih banyak sehingga lebih efisien. Pada elektroda pembalik, dilapisi katalis karbon untuk mempercepat reaksi redoks. Selain itu, terdapat dye untuk membantu elektroda dalam melakukan penyerapan energi. Ada dua novelty yang kami bawa, yaitu penambahan mangan oksida yang dapat menurunkan celah pita energi TiO2 untuk dapat bekerja maksimal pada gelombang cahaya tampak, dan pemodelan solar tracking system membuat DSSC lebih peka terhadap sensor cahaya. Berikut merupakan gambaran solar tracking system. Penempatan posisi dan sudut hadap panel surya yang bergerak mengikuti sumber cahaya matahari mampu menyerap energi lebih optimal dibanding panel surya dengan kondisi diam. Metode pembuatan DSSC yang dilakukan, pertama, sintesis, fabrikasi, karakterisasi, uji efisiensi berupa performansi dan voltase sel surya, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan tracking system, dan terakhir dilakukan analisis. Berikut merupakan rancangan prototipe DSSC. DSSC terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian bawah berbentuk kotak yang merupakan housing dari rangkaian pengontrol sensor cahaya yang akan mengatur pergerakan sel surya berdasarkan kuantitas sinar yang diterima. Sedangkan bagian atas, yaitu sistem sel surya DSSC yang dilengkapi dengan sensor cahaya LDR. Desain prototipe ini memungkinkan daya keluaran voltase yang dihasilkan akan semakin stabil, karena selalu diarahkan menghadap sumber cahaya matahari. Inovasi ini diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, kami menyusun diagram rencana implementasi karya, dimulai dari inisiasi ide hingga penerapan langsung secara audit berkala. Hingga saat ini, karya kami telah sampai pada tahap simulasi laboratorium dan akan terus kami kembangkan agar bisa diterapkan langsung di lapangan. Dalam mengembangkan sebuah produk, dibutuhkan modal untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, kami berniat untuk mengikuti Startup Inovasi Indonesia pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti. Mari kita sebagai mahasiswa dapat turut serta mendaftarkan karya dan inovasi kita agar dapat diwujudkan secara nyata dengan bantuan dana dari program ini. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, terlihat bahwa penambangan
Oksida pada semikonduktor titanium dioksida mampu memperkecil celah pita energi dan juga meningkatkan efisiensi DSSC, serta diharapkan dapat terjadi peningkatan voltase listrik yang dihasilkan antara solar tracking system dengan panel surya diam. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semua, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya udah penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi penerus bangsa. Kita ini bukan generasi penerus bangsa, tapi kita ini generasi perubahan bangsa. Mari kita sebagai generasi perubahan bangsa jangan biarkan karya kita mati hanya sebatas karya ini saja, tetapi dapat diimplementasikan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Biro Mahasiswa Hidup Rakyat Indonesia. Sekian paparan dari kami, kurang lebih yang maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.